Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Permata dari Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Arisalah Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal tentang jaminan kafalah hutang bagi orang meninggal tanpa meninggalkan harta, studi korporatif, pandangan antara madhab Syafi'iyah dan juga madhab Hanafiyah yang ditulis oleh Juwita Fitriani dan juga Adriana Mustafa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada jurnal kali ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif serta metode pendekatan yaitu metode normatif dan juga menggunakan metode pengumpulan data yaitu library research. Untuk tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui pembayaran hutang orang yang meninggal tanpa meninggalkan harta, serta untuk mengetahui pandangan antara madhab Syafi'iyah dan juga madhab Hanafiyah mengenai pembayaran hutang orang yang meninggal tanpa meninggalkan harta. Untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pada pembahasan, penulis sedikit menjelaskan tentang apa itu kafalah. Kafalah secara etimologi adalah jaminan, sedangkan menurut secara terminologi adalah kafalah adalah menjamin beban orang yang dijamin dalam melakukan hak yang wajib baik saat itu juga ataupun dalam waktu yang akan datang. Untuk selanjutnya yaitu ada rukun. Untuk rukun dari kafalah menurut madhab Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, sedangkan menurut madhab-madhab yang lain atau menurut ulama-ulama lain ada 5. Yang pertama yaitu ada domin atau kafil, berarti orang yang menjamin. Untuk yang kedua yaitu ada mahful lahu, adalah orang yang berpiutang. Sedangkan yang ketiga yaitu ada mahful anhu atau orang yang berutang. Untuk yang keempat yaitu ada mahful bih, yang berarti adalah utang atau orang ataupun bisa juga barang. Yang kelima yaitu ada sigot ataupun akad. Untuk yang selanjutnya yaitu ada syarat kafalah. Syarat kafalah yang pertama yaitu sigot, yang kedua yaitu domin atau kafil. Syarat dari domin atau kafil yang pertama yaitu ada balik, berakal, tidak mahzur alaih karena boros, tidak dalam keadaan terpaksa, tidak sedang sakit keras, dan juga orang yang merdeka. Untuk yang selanjutnya yaitu ada syarat dari mahful lahu. Untuk syarat dari mahful lahu yaitu harus diketahui dan tidak boleh orang yang tidak berakal atau gila. Untuk yang selanjutnya yaitu ada syarat dari mahful anhu. Syarat dari mahful anhu yaitu tidak boleh mahzur alaih karena boros. Untuk yang selanjutnya yaitu ada syarat dari mahful bih. Untuk syarat dari mahful bih itu barangnya itu harus halal. Untuk yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum dari kafalah. Dasar hukum dari kafalah adalah Quran surat Yusuf ayat 72 yang artinya barang siapa dapat mengembalikan piala raja, maka dia akan mendapatkan bahan makanan seberat beban unta, dan aku akan menjamin terhadapnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada macam-macam dari kafalah. Yang pertama yaitu ada kafalah bi an-nafs, yang kedua yaitu ada kafalah bi al-mal. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pembayaran jaminan hutang bagi orang yang meninggal tanpa harta. Dalam buku Bukhari Al-Mam menjelaskan tentang betapa pentingnya seseorang melunasi hutang yang ditanggungnya. Membayar hutang atau melunasi hutang tidak harus oleh orang yang berhutang, tetapi bisa juga oleh orang lain, seperti saudara, keluarga, keturunan, ataupun ahli warisnya. Penunaian hutang itu bersifat fleksibel dan kondisional. Dapat dilakukan dengan cara-cara seperti membayar sesuai kemampuannya. Rasulullah SAW pernah tidak mau mensolatkan jenazah seorang muslim karena masih mempunyai tanggungan, sampai ada seseorang yang menyanggupi membayar hutangnya. Dalam hal ahli waris yang mempunyai hutang keluarga, jika ahli waris tersebut tidak dapat membayar hutangnya, maka
dapat menggunakan atau dapat menerapkan kafalah bi al-dayan, atau kafalah ini merupakan kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain. Untuk selanjutnya yaitu pendapat para ulama atau pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengenai pembayaran hutang bagi orang meninggal tanpa harta. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, mereka berpendapat bahwa mereka membolehkan tanggungan hutang kepada orang lain, karena hal itu merujuk pada hadis Nabi yang tadi telah disebutkan, bahwa Nabi pun tidak mau mensolatkan seseorang muslim ketika meninggal ketika dia masih mempunyai tanggungan hutang, kecuali ada seseorang yang berani atau menyanggupi untuk membayar hutang tersebut. Tetapi berbeda dengan Imam Hanafi, dia tidak membolehkan untuk menanggungkan hutang tersebut kepada orang lain, karena tidak ada hubungan sama sekali dengan orang yang telah tiada, kecuali orang tersebut jatuh miskin. Dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan bahwa melunasi hutang itu merupakan sebuah kewajiban, baik itu dibayar oleh orang yang berhutangnya ataupun oleh orang yang menjadi ahli warisnya ataupun keluarganya, bisa juga oleh saudaranya. Hutang itu wajib dibayarkan, karena hutang itu merupakan sesuatu hal yang wajib dibayarkan. Jika tidak, Nabi sendiri pun tidak mau mensolatkannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.